Salam saudara-saudaraku, baik yang ada di Balai Besar maupun yang berada di ekosistem Lorilindu. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan Dirgahayu yang ke-28 ditunjuknya Lorilindu sebagai Taman Nasional. Tepatnya yaitu tahun 1993. Saya sekarang sudah 68 tahun dan sudah 18 tahun saya meninggalkan Palu, meninggalkan Lorilindu, meninggalkan Sulawesi Tengah, daerah yang mungkin merubah perilaku saya atau mungkin memperkuat karakter saya. Ini memang cukup luar biasa, Lorilindu ini. Kemudian saya meninggalkan semua itu untuk berkiprah di habitat yang lain. Antara 1999 sampai 2002, ya hampir 4 tahun lah saya itu ada di Lorilindu. Sebenarnya terus terang aja mendapatkan anugerah yang cukup besar, bukan materi atau uang ya, tapi imaterial. Misalnya bagaimana kami berani bertanggung jawab, di manakah saya juga merasa lebih dewasa, pendewasaan luar biasa, sehingga saya merasa ada hal yang terkait dengan karakter maupun sejarah saya itu sepertinya harus melalui Lorilindu. Ini yang sampai hari ini membanggakan saya. Jadi tepatlah kiranya apabila Pak Yusman selaku Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorilindu saat ini telah meminta kepada saya ya barang 2 menit lah untuk bicara secara video seperti ini pada waktu hari ulang tahun Taman Nasional Lorilindu ini yang ke-28. Beliau Pak Yusman itu minta saya bisa memberikan kesan pesan, bisa menyampaikan refleksi gitu ya dari pengalaman saya baik selama 4 tahun di Lorilindu maupun ya 18 tahun setelah saya pensiun ini. Ya tentunya pesan dan kesan, terutama pesan ini yang ingin saya sampaikan adalah demi untuk berkelanjutannya manajemen kawasan konservasi seperti Taman Nasional Lorilindu. Kami mengharapkan ini akan semakin baik, kemudian ya sesuai dengan tuntutan perkembangan peraturan perundang-undangan maupun program-program kegiatan yang ditetapkan secara struktural. Secara kelembagaan saya ikut bangga karena pada waktu saya di sana itu masih balai ya. Tapi sekarang saya lupa tuh, sebelum Pak Jusman juga saya lihat itu sudah balai besar, jadi sudah setingkat eselon 2B ya. Jadi saya kira itu patut disyukuri, dan namun demikian ke depan ini ya untuk keberlanjutan manajemen tentunya secara internal maupun kebijakan-kebijakan yang harus kita emban itu harus
jelas, baik itu standarnya, kemudian prosedur, indikatornya maupun kriteria. Saya singkat SPIK. SPIK ini penting sekali. Jadi semua pekerjaan itu kalau nggak ada standarnya, nggak ada gimana cara kerjanya, prosedurnya, kemudian indikator apa yang perlu kita cermati untuk melakukan pelaporan-pelaporan dan penyusunan rencana. Demikian juga kriteria ini penting ya dalam semua fungsi manajemen. Ini perlu disempurnakan. Kemudian khusus ini ya, pesan saya yang 4 tahun di Lurilindu, ya 18 tahun yang lalu lah. Secara teknik mungkin sudah nggak relevan dengan kondisi yang sekarang. Dulu saya ini mungkin 70-80% tuh kerjanya cuma ngejar-ngejar pencuri kayu. Sekarang saya dengar urusan seperti itu bukan urusan Taman Nasional. Sudah ada yang ngurus sendiri, bahkan eselon 1 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi mungkin kita harus merubah pola pikir ke depan ini seperti apa supaya tenaga kita itu tidak habis untuk ngejar-ngejar orang. Ngejar-ngejar orang yang rakus, orang yang pengen cepat kaya gitu ya, dengan merusak lingkungan. Nah, untuk itulah maka sebenarnya kita harus punya cara atau sistem pendekatan yang mungkin sudah lain lah. Saya harapkan selama ini sudah ada kemajuan untuk memahami hal itu di Kementerian Kehutanan, khususnya untuk pengelolaan kawasan konservasi. Jadi kita harus ada semacam enlightenment atau pencerahan ya supaya kita berubah pemikiran kita, kemudian bagaimana kita berbuat juga bertindak ya tentunya ke depan ini juga semakin banyak tantangan, lebih-lebih negara kita ini sudah dan dalam rangka bagaimana mengatasi pandemi yang luar biasa ini. Kemudian yang terakhir saya cuma ingin memberikan kesan sekaligus pesan yang intinya itu adalah kesan dan pesan saya yang mungkin berlawanan dengan prinsip konservasi, tapi kalau ini dijadikan satu itu akan memperkuat gimana kita akan berbuat lebih baik untuk mengelola Taman Nasional. Prinsip konservasi yang biasa disampaikan oleh Menteri, Dirjen itu kan gimana kita mengawetkan plasma tuah, kemudian menjaga tetap utuhnya penyangga kehidupan. Kemudian yang ketiga ya pelestarian jenis flora fauna, kawasan konservasi gitu. Ya. Itu menurut saya itu dari bahasanya bahasa yang sampaikan, bahasanya kita ini terhadap alam. Sekarang coba kita balik ya. Bagaimana kalau alam bicara pada kita? Kalau pohon bicara dengan kita, satwa, flora di Taman Nasional itu bicara pada kita. Coba ini kita renungkan bersama ya. Saya sudah dapat, intinya itu seperti emak-emak Jawa zaman dulu. Emak-emak zaman dulu itu paling tidak ada 3 prinsip dalam hal kehidupan. Pertama adalah mangan ramangan kumpul. Artinya makan tidak makan kumpul. Bayangkan sekarang, seandainya pohon yang beraneka jenis di kawasan Taman Nasional punya kaki, bisa pergi kemana-mana. Lah dia tuh biji di situ sudah ngumpul terus di situ. Tapi ada nggak yang rusak secara alami? Tidak.
Karena apa? Cara kumpulnya itu mungkin sudah sedemikian rupa sehingga membentuk sistem untuk supaya membangun ekosistem, untuk supaya mereka bisa saling menunjang, mendukung kehidupan mereka. Demikian juga ibu-ibu Jawa itu percaya, marilah kita kumpul rakumpul, mangan ramangan kumpul. Ya, ternyata seperti kakek saya tuh 14 anaknya, tapi hanya bisa didukung dengan sawah dan kebun. Tidak ada yang lainnya, tiap hari kerja sebagai tani, tapi anak-anaknya luar biasa. Ya, semuanya kalau orang Jawa bilang sebagai priayi, sebagai mantri, ya ada juga yang mantri kesehatan, mantri hewan dan lain-lain. Jadi ada manfaatnya untuk itu. Ya, kita coba ingin lihat itu. Jadi kalau semua pohon, semua flora fauna, mangan ramangan kumpul di Taman Nasional, tentunya kalau ditambah kita, hidupnya akan lebih kuat. Ya, jangan terus kita merusak yang kumpul itu. Tapi gimana kita menyesuaikan diri untuk bisa hidup bersama dengan mereka. Kemudian yang kedua, ini yang luar biasa sekali, ibu-ibu di zaman dulu, ibu-ibu Jawa ya terutama. Itu prinsip yang kedua adalah macak, manak, masak. Ternyata keanekaragaman flora yang kumpul tadi itu pesolek. Macak itu bersolek. Ya, dia itu pesolek. Dia punya karakter yang masing-masing mendukung. Kemudian punya daya tarik. Ya. Karena ada daya tarik, maka ya itu tadi bisa saling bersuami istri, kawin mawin, beranak. Ya. Itu karena apa? Ada daya tarik. Di alam pun juga seperti itu, manusia pun juga seperti itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mematangkan kehidupan ini. Masak, nanak nasi kan memberi kematangan supaya bisa kita nikmati bersama. Ya, jadi janganlah alam itu disepelekan. Kita lihat bahasa alam itu seperti apa untuk kepentingan kita. Kemudian yang terakhir ini yang luar biasa juga, yaitu bagaimana kita hidup depan ini. Ternyata ibu-ibu Jawa itu luar biasa itu pegangannya, yaitu gemi, nastiti, ngati-hati. Gemi itu hemat, tidak boros hidupnya. Nastiti itu cermat untuk berbuat tidak rakus. Kalau orang rakus itu nekat, dia bergerak pakai rasa tanpa mencermati apa yang perlu diambil, yang tidak. Tahu-tahu dia hampir sama bentuknya tapi malah bikin cilaka. Itu karena dia nggak pernah cermat. Tapi ibu Jawa itu luar biasa. Ada yang gemi, itu hemat, nastiti itu cermat, dan yang terakhir itu hati-hati. Hati-hati untuk selalu waspada. Ya. Jadi itulah bahasa-bahasa mereka yang perlu kita ikutin, bahasa-bahasa alam, flora fauna itu, ya. Kita bisa menghayati itu. Mereka ini jarang kita lihat tanaman-tanaman yang sifatnya rakus. Dia selalu cermat, ya. Memilih pasangan pun cermat dia. Dia akan memilih pasangan yang kuat, yang menang. Seperti Anoa atau Rusa itu kalau pas musim kawin ya, yang laki-laki itu pada berkelahi gitu kan. Ibu-ibunya itu nunggu mana yang menang. Nah, itulah jodoh saya. Supaya apa? Anak-anak saya nanti kuat, tidak lemah gitu ya. Jadi ini sekedar masukan, dan saya sekali lagi dirayu
28 tahun Lorelindo ditunjuk ya sebagai Taman Nasional. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.